agak tantangan, tapi saya percaya pasti ada orang-orangnya di sini. Bagian advokasi. Yes. Ibu Indah, advokasi. Siapa lagi? Iya. Ibu Merin semuanya aja kamu ambil ya. Ibu Merin lagi. Iya. Ibu Cut. Ibu Cut. Kakak kau. Iya. Kak Cut. Pak Yohanes. Iya. Tetap meja sebelah sini tetap kuburan. Tetap fokusnya di kerupuk. Tetap. Iya. Oke. Cukup 3. Udah 1 tadi diingatkan lu. Oke. Advokasi. Advokasi. Satrio. Satrio. Oke, akhirnya kan keluar juga suaranya. Iya. Setelah di bisa nanya enggak, saya tertarik dengan masalah advokasi ini. Bagaimana peran diaspora untuk mengadvokasi teman-teman yang undocumented imigran gitu? Karena saya lihat di sini mungkin rata-rata kita di sini legal ya, maksudnya dokumen imigran. Bagaimana peran kita ini yang akan ini? Karena kebetulan waktu di Jakarta saya sempat aktif di konsorsium pembela buruh migran ya. Jadi ini masalah yang yang mungkin sangat untuk kita yang mungkin yang udah punya surat nggak punya masalah, tapi untuk teman-teman kita yang itu seberapa perannya diaspora bisa terlibat, gitu. Seberapa kira-kira? Apa kepedulian kita untuk mereka? Sebenarnya itu pertanyaan bagus ya. Meskipun mandat dari Kongres kemarin advokasi itu yang kita jalanin tahun ini ya, itu cuma 2 itu, ya masalah hak konstitusi kita sama masalah keimigrasian, tapi keimigrasian dari pihak Indonesia ya, bukan dari pihak host country, masalah visa jangka panjang dan lain-lain. Cuman kalau ada isu tambahan dari grassroots seperti yang Ibu katakan, masalah imigrasi di host country dan itu mungkin bisa jadi advokasi khusus yang dilaksanakan di Amerika. Karena waktu kita bahas di Los Angeles mengenai isu ini, mereka bilang oh tiap-tiap negara beda gitu. Jadi misalnya di Eropa masalahnya beda, isunya beda karena undang-undang keimigrasiannya beda, di Timur Tengah isunya beda lagi dan lain-lain. Jadi yang kita bisa lakukan mungkin Ibu, kita buat mungkin Ibu bisa jadi championnya di bidang ini. Nanti kita gabungkan ke beberapa task force mengenai undocumented workers itu, gitu. Untuk yang yang muda-muda gitu ya, yang anak-anak dari undocumented workers ini kan udah ada Dream Act misalnya. Kalau misalnya lebih dari itu bagaimana? Saya dengar Mbak Hani di tingkat grassroots sudah banyak melakukan upaya-upaya ya. Yang kita justru ingin lakukan melalui diaspora adalah begini. Ada konsep namanya ATM, Bu. ATM itu apa? Ambil, tiru, modifikasi. Jadi kalau misalnya di Philadelphia ini, Mbak Hani luar biasa udah melakukan advokasi untuk undocumented workers. We'd like to learn from you how you do it. So our friends in Los Angeles could do the same. So our friends in San Francisco could do the same. Our friends in Los Angeles could do the same. Teman-teman di Washington DC tempat saya tinggal itu udah sukses mendirikan koperasi Indonesia. Jadi kalau kita punya toko online jual barang-barang gitu, karena berbeda dengan di Philadelphia. Sebelum ada koperasi, Bu, kita kalau mau belanja kita harus kesini ke Philadelphia. Sekarang dengan ada koperasi kita pesan online gitu. Nah, teman-teman DC bilang kita ATM kan ini konsep koperasi, ambil, tiru, modifikasi. Teman-teman lain bisa mencontoh dengan cara kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa ATM kan pengalaman advokasi undocumented workers di Philadelphia ini supaya teman-teman lain ini bisa belajar gitu. Karena salah satu isu yang sedikit concern saya seperti cerita teman dari Nederland yang saat pertemuan diaspora di sana, bahwa saya nggak tahu apa ada perubahan polisi dari pemerintah tentang surat jalan di saat undocumented Indonesia yang telah mati visanya di sini ingin memperpanjang paspor,
mereka tidak diberikan paspor tetapi hanya surat sekali pulang ke Indo. Sedangkan itu tidak ada pengakuan internasional tentang surat itu kan. Maksudnya untuk surat jalan itu SPLP. iya apa? Iya, SPLP. Itu kan status secara internasional itu kan nggak jelas. Sedangkan paspor itu hak warga negara dimanapun mereka berada. Kenapa pemerintah tidak sedangkan pemerintah Indonesia? Iya, fungsi KBRI itu kan melindungi warga negara yang berada di itu. Jadi itu isu yang mungkin juga merupakan isu di US atau hanya teman di Nederland. Mungkin Bapak bisa memberi penjelasan. Mungkin begini, ini ada dua isunya agak berbeda. Ha-ha. Satu mungkin yang saya coba angkat adalah peran dari Bu Hani White, model peran Bu Hani White. Begini, ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini KBRI, KJRI dan seterusnya, dan apa yang bisa dilakukan oleh diaspora. Kalau berhadapan dengan hukum setempat Amerika, kita nggak bisa, ya. Jadi apa yang telah dilakukan Bu Hani White dan teman-teman di sini itu memang porsi dari Bapak dan Ibu yang ada di sini, dan itu adalah yang sifatnya perbantuan antara diaspora, dan kita tidak bisa karena hukum kita hanya terbatas pada hukum yang Indonesia dan di wilayah kita. Jadi di mana ada KJRI, ada KBRI di situ, dan kita memberikan pelayanan semaksimal mungkin terhadap WNI terutamanya. Jadi apa yang kita lakukan adalah kepada mereka yang masih WNI, yang sudah menjadi WNA dan seterusnya itu agak berbeda, dan itu mungkin akan kita terjemahkan lagi nanti setelah ada benar-benar pengaturannya. Yang kita lakukan di sini adalah seperti ini. Jadi KJRI New York untuk kita tidak jadi masalah apakah Bapak atau Ibu itu adalah istilahnya ilegal atau tidak. Selama Bapak dan Ibu masih WNI, itu kita bantu. Ya, jadi Untuk keluaran paspor, Pak. Bantu maksudnya begini. Misalnya seperti Pak Firman kemarinnya, dalam pengertian beliau mendapatkan musibah, dan itu menjadi perhatian kita karena beliau masih WNI. Tapi kalau sudah menjadi WNA masih kita bantu, tetapi tidak seperti kita WNI. Karena uangnya kembali lagi tadi kan masalah uang. Uang itu memang dari rakyat. Kita diamanahkan untuk menjalankan, masih untuk sementara masih WNI. Jadi tidak menjadi masalah Bapak dan Ibu apakah off-stay atau masih lengkap dokumennya. Tetapi selama masih WNI jadi tanggung jawab kita. Pertanyaannya nanti lari kepada Ibu. Nah, jadi apa yang diharapkan oleh kita, di mana perwakilan RI tidak bisa berperan, itu advokasi dari Ibu Cut ya. Ya. Ibu Cut, Bu Hani dan seterusnya. Bantulah teman-teman yang Bapak dan Ibu ketahui di sini, yang misalnya butuh asuransi karena misalnya dia tidak memiliki dokumen, tidak bisa mendapatkan asuransi, apalagi bekerja di tempat yang baik. Nah, itu isu yang menurut saya besar dan masih bisa digarap dengan baik. Dan contohnya tadi seperti Bapak sampaikan, ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan SPLP itu tadi, surat pengganti laksana paspor. Jadi konsepnya begini, Bu. WNI itu memang bisa harus mendapat paspor. Tetapi sekali dia menemui masalah, misalnya melakukan tindakan kriminal, ya, seperti itu, di penjara dan sebagainya. Dan ini waktu pemerintah Amerika mau mendeportasi, kita tidak bisa memberikan paspor. Kenapa? Karena dengan memberikan paspor, orang ini bisa pergi ke negara lain, padahal dia sudah melakukan tindakan pidana. Jadi dia harus pulang. Nah, pulangnya diberikan SPLP. Dan maksudnya begini, itu hanya itu paspor berlaku hanya 1 kali, udah. Nah, seperti itu. Nah, tapi sejauh tidak terlibat kriminal, setiap warga negara Indonesia yang ada di sini kita tetap punya hak untuk itu nanti kembali ke undang-undangnya, Bu. Undang-undang bagaimana kita mengeluarkan paspor. Jadi kembali, kalau kita mengadakan warung konsuler, bukannya apa-apa kita sampaikan lapor diri. Nah, lapor diri
setelah Bapak Ibu lapor diri, kemudian dicatat segala macam, dan jangan lupa bahwa ada masa waktu paspor itu berlaku misalnya 5 tahun. Dalam 5 tahun itu jangan sampai mati. Kalau matinya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, oke deh, Pak Didi kita tutup mata. Tapi kalau ya kebetulan saya ngelihatnya Pak Didi. Nah, tapi kalau matinya sudah 10 tahun, itu nggak bisa, Bu. Ujuk-ujuk datang, saya masih WNI, saya minta paspor Indonesia, nggak bisa. Dan kita ini bukan Kementerian Kehukuman, Kementerian Hukum dan HAM. Kita ini hanya perwakilan RI, semua menyangkut masalah WNI diputuskan di pusat. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah 10 tahun di sini, atau bahkan lebih, sudah tidak pernah lapor, nah seperti itu agak susah kita. Nah, ini makanya kita harus sampaikan ke Jakarta. Ini ada seperti ini, putuskan apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman di konsuler itu adalah Pak Arman, Bu Gita yang malam ini tidak hadir karena ada kegiatan yang lain, kemudian mengeluarkan paspor dengan data yang tidak sesuai peruntukannya, itu bisa dihukum mereka, penjara sampai 7 tahun. Dan juga kalau Bapak dan Ibu memberikan informasi yang salah dalam pembuatan paspor, itu bisa dihukum juga. Undang-undang loh, bukan karena saya yang ngomong, undang-undang menyatakan demikian. Ada sampai 50 juta. 50 juta mungkin dalam dolar hanya sekitar 5.000 ya. Tetapi kalau di Indonesia itu tinggi, 50 juta dan bisa kena penjara sekitar 7 tahun. Kalau saya nggak salah ingat seperti itu. Jadi semua ada tata hukumnya. Jadi kalau kita sekarang di Amerika, patutilah hukum Amerika. Dan kita contoh lagi Pak, yang ATM itu tadi. Hukum di sini kan sangat dijunjung tinggi. Ya, misalnya kita lagi